Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa kembali dalam program Morning Call GPIB. Bersama dengan saya, Pendeta Marena, Pendeta GPIB Jemaat Siloam Kerayan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang malam yang telah kami lewati dengan baik. Dan pada pagi ini Tuhan, kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar. Dan sebelum kami mulai aktivitas kami Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menguatkan, boleh meneguhkan iman kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Tuhan kepada kami karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Yakobus pasal yang kelima ayat 10 sampai yang ke-11 yang menyatakan, Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata sabar mudah kita ungkapkan. Mudah sekali kita ucapkan kata sabar. Tetapi sangat susah untuk kita lakukannya. Ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam masalah, tidak mudah untuk bersabar dalam menghadapinya. Kadang-kadang dalam pergumulan kita akan cepat-cepat menyelesaikan masalah tersebut tanpa kita berpikir panjang. Kita mulai cepat-cepat bersungut-sungut dalam menghadapinya. Bahkan kita mulai menyalahkan antara satu dengan yang lainnya atas masalah yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita dalam Yakobus pasal yang kelima, kalau kita baca pada ayat yang ke-7, di sana juga jemaat yang ada di perantauan juga mengalami yang namanya penderitaan. Karena penderitaan pergumulan yang mereka hadapi, sehingga sebagai manusia, sebagai orang percaya, umat pada saat itu membutuhkan uluran tangan Tuhan, membutuhkan Tuhan memulihkan mereka, sehingga mereka menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya untuk memulihkan keadaan mereka. Namun Bapak Ibu, apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka nantikan belum juga datang, yaitu Tuhan. Hal inilah yang membuat mereka bersungut-sungut. Hal inilah yang membuat mereka kadang-kadang kendor dalam iman, dalam pengharapan mereka. Bapak Ibu, pada ayat yang ke-10 dan yang ke-11, di sana Yakobus memberikan contoh dua tokoh. Yang pertama kita melihat
pada ayat 10, tokoh yang pertama, yaitu para nabi. Yakobus menyampaikan bahwa para nabi tetap bertekun, tetap sabar ketika mereka menghadapi penderitaan yang mereka alami ketika mereka menyampaikan firman Tuhan. Mereka tidak kendor iman mereka. Mereka tetap sabar dan mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua tokoh, kita melihat dari sosok Ayub. Di sana dikatakan bahwa Ayub tetap bertekun, tetap sabar dalam menghadapi masalah penderitaan yang dialaminya. Sehingga pada akhirnya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi Ayub. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari renungan kita pada pagi hari ini, mau mengingatkan kita juga bahwa dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini, jalani dengan penuh kesabaran, dengan ketekunan, dan mengandalkan Tuhan. Ada berbagai pergumulan yang kita hadapi, baik dalam keluarga, ekonomi yang makin susah, makin sulit. Jangan membuat kita mengeluh, jangan membuat kita hanya bersungut-sungut. Dalam rumah tangga, jangan membuat kita saling menyalahkan antara satu dengan lainnya. Bahkan dalam persekutuan, bahkan dalam lingkungan masyarakat. Marilah kita sabar, tetap bertekun berdoa, mengandalkan Tuhan. Karena buah kesabaran, buah ketekunan tidak akan sia-sia. Orang yang tetap mengandalkan Tuhan, dari dua tokoh contoh yang dipaparkan oleh Yakobus, mengingatkan bahwa Tuhan memberikan hal yang baik. Begitu juga dengan saya dan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan memulihkan keadaan kita kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, bertekun dan bersabar menantikan pemulihan yang berasal pada Tuhan. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita berdoa, biarlah Tuhan menuntun kita sepanjang hari ini. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih, atas firman-Mu, renungan yang mengingatkan kami bahwa kami harus sabar, harus taat, harus bertekun dalam menjalankan kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami banyak masalah, pergumulan, baik dalam keluarga, baik dalam hal ekonomi, baik dalam lingkungan masyarakat, maupun dalam persekutuan. Kami tahu Tuhan secara manusia, kami tidak sabar, kami tidak mampu. Tetapi kami akan percaya, kami punya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang akan memulihkan kami, yang akan memberikan hal yang terbaik kepada kami kalau kami tetap mengandalkan Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, kami mengandalkan Engkau. Kami yang bergumul karena sakit penyakit, biarlah kami juga sabar dalam menghadapinya dan tetap bertekun kepadamu. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih sayang-Mu yang menyertai kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.